Hello everybody, brother and sister, how are you today? My name is Jeffrey. I live in Timika Regency. Timika is Indonesian country. I'm not a doctor, I'm not uh, a professor, I'm not a biologist, I'm not a god, but I'm 100% a human. Let me in this happy time, please let me explain about coronavirus. And I explain coronavirus with speak Indonesian language. Saya ingin sahabat semua, saya ingin berbagi tips dan mungkin ini sebuah terapi buat sahabat semua. Tapi yang pertama itu saya minta kita jangan pernah untuk panik. Sahabat semua, mari kita bahas sedikit. Orang sering berkata tentang setan. Dan setan sering dikaitkan tentang keagamaan, bahkan tentang keimanan. Tetapi tahukah kamu ketika seseorang yang fobia terhadap sesuatu atau terhadap setan, sebanyak apapun yang dia lakukan, sebanyak apapun yang dia perbuat, beribadah banyak, segala macam banyak untuk menjauhkan setan itu, bahkan dia harus melakukan doa dan melakukan puasa untuk menjauhkan bahkan menangkal diri dari gangguan setan. Tetapi kalau di dalam dirinya sendiri dia fobia, bahkan dia takut, itu itu akan bertambah parah. Itu akan bertambah parah. Mendengar kata setan itu, segala apa yang dia lakukan itu langsung buyar. Bahkan orang yang fobia, kalau mendengar kata setan, dia akan takut untuk berjalan di tempat yang gelap. Brother, itu baru tentang hantu, setan, atau hal lain yang istilahnya yang sering ditakuti oleh orang-orang di luar sana. Di situ bisa kita lihat bahwa pentingnya pikiran kita. Kepanikan atau ketakutan yang berlebihan sering membuat sesuatu itu bertambah parah. Bahkan bisa menimbulkan sesuatu hal baru yang sebetulnya kita sendiri tidak inginkan. Entah itu karena kepanikan bisa berdampak pada penyakit lain. Nah, kemudian kalau tentang virus, dari data yang beredar bahwa anak-anak itu kemungkinan kecil terkena virus corona, bisa menandakan bahwa kepanikan atau ketakutan ini hanya terjadi pada orang dewasa yang lebih mengerti tentang sesuatu hal yang baik dan hal yang buruk, yang sudah bisa pintar kali-kali, pintar tambah-tambah. Tetapi anak-anak ini masih polos. Mungkin karena terlalu polos, dia belum tahu tentang rasa takut. Akhirnya ya mungkin dia aman. Kemudian kalau ada yang berkata bahwa data baru yang dikatakan oleh salah satu rumah sakit yang di luar negeri itu, mereka mengatakan bahwa ada satu bayi termuda yang terkena virus corona. Saya tidak tahu ini bayi yang baru lahir ini, mungkin karena sewaktu hamil dan dia belum keluar, mungkin ibunya sudah sangat terlalu takut sekali. Takut yang berlebih itu bisa berdampak kepada anak. Jadi seperti itu, mungkin karena sang ibu dan anak merupakan satu tubuh, karena si anak masih dalam kandungan si ibu. Jadi brother, kemarin waktu liburan saya berkunjung ke salah satu daerah di daerah Maluku. Di tempat itu saya melihat para remaja, dewasa, dan bahkan orang tua sering menyelam mencari ikan tanpa oksigen. Mereka bisa menyelam bisa setengah hari
dan bahkan satu hari untuk aktivitas tersebut mencari ikan. Terkadang di malam hari pun dengan modal senter mereka menyelam di malam hari. Mertuaku yang sering menyelam seharian pulang membawa sekarung ikan besar-besar itu pun juga masih kuat berjalan tanpa kuat beraktivitas meski usianya sudah 59. Bahkan di tempat itu ada yang mencapai usia 60, 70, dan bahkan mungkin ada 80 tahun. Tapi mereka semua itu tampak seperti anak muda. Di situ apa rahasianya? Saya penasaran dan dengan sedikit nekat saya bertanya sama mereka, "Bapak dong pernah sakit tentang flu, sakit tenggorokan, batuk, ataupun bahkan tentang paru-paru basah?" Mereka jawab, "Tidak pernah." Lalu apa rahasianya? Sedangkan saya yang sering di laut selalu beranggapan bahwa orang yang tinggalnya di pinggir laut sering terkena paru-paru basah dikarenakan uap air laut yang dihirup oleh hidung kita. Dan anggapan saya ini pun pasti kalian dan bahkan para medis pun beranggapan sama karena ini adalah fakta. Tetapi anggapan ini tidak berlaku untuk mereka. Seumur-umur saya baru lihat hal ini. Akhirnya yang sering melakukan kegiatan itu ya hanya beberapa orang yang masih terlihat. Dan akhirnya saya yang sering melakukan olahraga pernapasan, saya menemukan jawaban. Ya, jadi senam seperti itu kita bisa lakukan di manapun kita berada. Apalagi imbauan pemerintah kita tetap berada untuk stay di dalam rumah, kita bisa melaksanakannya entah dalam posisi duduk ataupun berdiri dengan gaya yang menurut kita nyaman. Dengan melakukan seperti itu, apalagi di bawah terik matahari, kita sudah berkeringat, bahkan akan berkeringat 2 kali dari kegiatan atau aktivitas yang lain. Yang ketiga itu stay at home, rajinlah mencuci tangan dengan sabun kebersihan, menjaga diri dan menjaga lingkungan dan kebersihan. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan tetap untuk berpikir positif. Untuk yang sudah terpapar, saya cuma bisa katakan bahwa dalam situasi apapun, jika kita bisa membangkitkan semangat yang ada di dalam diri, itu adalah obat yang paling manjur. Di film apapun, di cerita apapun, di legenda apapun, semangat itu tidak ada duanya. Itu adalah obat. Ketika Cina, kita melihat lagi ketika Cina dilanda COVID-19 dan bertambah parah, apa yang menjadikan mereka untuk tetap bangkit? Semangat yang diteriakan di ujung-ujung jendela ketika ada yang sembuh dari COVID-19. Saran saya ya, berikan semangat kepada kawan, kepada keluarga, kepada siapapun, agar mereka juga punya semangat untuk membangkitkan jiwa mereka dari dalam tubuh mereka. Karena dalam situasi zero, seseorang itu dia akan lemah, bahkan bertambah parah, apalagi diikuti oleh kepanikan akibat dari berbagai macam berita, berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Saya rasa itu saja dari saya. Jika
Jika suka dengan video saya, suka dengan senam baru saya yang saya anjurkan, tolong dibagi untuk untuk kita, untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan siapapun yang ada di dunia ini. Salam sejati.